Siapa yang berjima di malam Rabu, bikin anak malam Rabu, maka anak yang terlahir banyak akal, cerdas, banyak ilmu, dan banyak syukurnya. Jadi anak yang banyak, serba banyak lah. Yang penting jangan banyak ibunya, jangan banyak istrinya. Itu enggak ya, jangan, itu enggak boleh. Itu. Satu saja, satu di sana, satu di sini, satu di sono. Banyak itu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Nopal. Dari mana, Pal? Dari rumah Pak Ustadz. Lagi ngapain Pak Ustadz itu baca kitab? Ini biasa, Pal. Kitab apa Baca itu, kitab tentang pernikahan. Saya sambil ngerokok Pak Ustadz ya. Silakan. Ini kira-kira kayaknya Nopal udah punya pasangan nih. Kapan mau nikah nih? Pasangan mau udah ada Pak Ustadz, cuman nunggu waktu yang pas aja buat nikah. Nikah kok nunggu waktu. Kalau udah ada pasangannya, udah kerja lagi, langsung segera menikah. Nggak usah ditunda-tunda. Sebab kata Nabi itu, kata beliau, orang yang sudah menikah, fadlul muta'ahil alal azib kafadlil mujahid alal qaid. Orang yang sudah menikah sama yang masih jomblo itu ibarat orang yang berjihad dengan orang yang duduk saja di rumah. Jadi kalau orang sudah menikah tuh kayak lagi jihad, Pak. Kalau yang belum nikah ya seperti orang yang duduk saja. Bahkan lanjutan hadisnya, warok'ataini minal mu'tazib khairun warok'atani minal muta'ahil khairun ministataini wasamanina rok'atan minal mu'tazib. 2 rakaatnya orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 82 rakaatnya orang yang masih jomblo. Oh gitu Pak Ustadz ya. Iya, jadi segera menikah. Ibadahnya pun double-double pahalanya. Apalagi ini sudah musim corona, takutnya Nopal naudzubillah dijemput duluan sebelum menikah. Rahmat Pak Ustadz. Bahkan kata Nabi begini, Pal. Syarorukum uzzabukum. Sejelek-jelek kalian itu adalah orang yang masih jomblo. Wa aradilu mautakum uzabukum. Dan mayat yang paling jelek itu adalah mayatnya jomblo. Wah, kalau kamu jadi mayat belum nikah, itu mayatnya jelek. Jadi segera menikah. Supaya Nopal nanti punya anak yang soleh. Terus anaknya itu ngedoain Nopal. Karena 3 hal yang tidak akan pernah terputus. Salah satunya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ngomong anak soleh nih Pak Ustadz. Iya. Itu ada nggak waktu yang pas gitu buat bikin anak biar anaknya soleh gitu? Wah, nah ini tepat nih pertanyaannya. Kebetulan saya tadi lagi membahas masalah waktu yang baik untuk membuat anak. Ini saya lagi baca kitab Fathul Izar. Di sini dijelaskan waqala ahlul ilmi. Ahli ilmi berkata, Nopal dengerin aja nih ya. Iya betul. Waqala ahlul ilmi, ahli ilmu berkata, man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ati yasiru alwaladu hafidhan fi kitabillahi ta'ala. Pertama, ahli ilmu berkata, Pal, siapa yang berhubungan suami istri atau berhubungan bersenggama dengan istrinya di malam Jumat, nah terus jadi anak tuh, otomatis baca doa dong ya. Iya. Bikinnya malam Jumat terus jadi anak, maka anaknya insya Allah kalau terlahir nanti hafidhun fi kitabillah, hafal kitab Allah, hafal Al-Quran tuh. Malam Jumat Ustaz. Iya, terus yang selanjutnya, waman jama'a fi lailati sabti yakunu alwaladu majnunan. Barang siapa yang bersenggama di malam Sabtu terus jadi anak, nanti anak yang terlahir nanti edan. Gila. Nah, itu Ustaz. ini wallahu alam, mungkin gilanya gila harta, gila jabatan. Kayak sekarang banyak tuh orang yang gila jabatan ya kan, Bang, sampai rela main dukun, main ini segala macam karena menjadi orang gila. Itu mungkin dulu bikinnya malam Sabtu. Kemudian waman jama'a fi lailatil ahadi yakunu alwaladu sarikon limilki ghairihi aw dzaliman. Barang siapa yang bersenggama di malam Minggu, bikinnya malam Minggu ini, maka anak yang terlahir nanti kalau memang jadi anak itu, anaknya akan menjadi pencuri atau orang yang zolim. Malam Minggu tuh. Malam Minggu. Anak-anak muda sekarang kan biasanya malam indehoinya malam Minggu. Iya sih. Nah, kalau kita pengen kayak tadi malam Jumat supaya anaknya hafal kitab Allah. Kemudian waman jama'a fi lailatil isnin yakunu alwaladu fakiran aw miskinan aw radiyan li amrillahi wa qadaihi. Kalau bikin anak malam Senin terus anaknya terlahir sebab pembuatan di malam Senin itu, maka anak yang terlahir itu nanti menjadi anak yang fakir atau anak yang miskin atau menjadi anak yang ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Jadi walaupun dia miskin, fakir, tapi dia ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Kemudian waman jama'a fi lailati sulasa, siapa yang membuat anak atau berjima di malam Selasa, yakunu alwaladu barron liwalidaini. Nah, ini yang jadi pertanyaan Nopal tadi. Siapa yang membuat atau bersenggama di malam Selasa, bikin anak malam Selasa,
nanti anak yang terlahir itu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau Nopal pengen punya anak yang berbakti sama orang tua, bikinnya malam Selasa. Tapi ngomong-ngomong, Nopal nanya-nanya begini belum nikah ini. Makanya harus segera menikah ini biar segera dipraktekkan ilmunya. Waman jama'a fi lailatil arbi'a yakunu alwaladu katsirul aqli au katsirul ilmi au katsirul syukri. Siapa yang berjima di malam Rabu, bikin anak malam Rabu, maka anak yang terlahir banyak akal, cerdas, banyak ilmu dan banyak syukurnya. Jadi anak yang banyak, serba banyak lah. Yang penting jangan banyak ibunya, jangan banyak istrinya. Itu enggak ya, jangan, itu enggak boleh. Satu saja, satu di sana, satu di sini, satu di sono. Banyak itu. Ya, enggak masalah, tapi asal sanggup. Kemudian waman jama'a fi lailatul khamis yakunu alwaladu mukhlishon fi qalbihi. Barang siapa yang berjima di malam Kamis, maka anak yang terlahir itu menjadi anak yang ikhlas, jadi memiliki hati yang ikhlas. Waman jama'a fi lailatul id yakunu alwaladu dza sitti asabi. Barang siapa yang bersenggama di malam hari raya, malam takbiran nih, Pak. Nah, sebentar lagi nih kita malam takbiran ya. Bikin anak di malam takbiran, maka anak yang terlahir itu akan memiliki 6 jari. Nah, jadi kalau kita punya teman jarinya 6 tuh mungkin bikinnya dulu malam takbir. Ya, jadi orang-orang lagi sibuk takbiran dia malah bikin anak. Kemudian selanjutnya waman jama'a zaujatahu ma'at takalum yakunu alwaladu abkama. Barang siapa yang membuat anak sambil berbicara, maka anak yang terlahir nanti akan bisu, wallahu a'lam ya. Waman jama'a fi dzulmatin yakunu alwaladu sahiran. Siapa yang berjima di kegelapan, maka anaknya akan menjadi tukang sihir. Ya, Allah alam lah. Waman jama'a ma'as siraj yakunu alwaladu husna surah. Barang siapa yang berjima di tempat yang terang, maka anak yang terlahir akan memiliki wajah yang tampan. Jadi kalau mungkin kalau kita pengen bikin anak yang wajahnya tampan tuh bikin yang tempatnya terang, jangan gelap, apalagi bikinnya di semak-semak itu ya. Berarti mati lampu nggak boleh bikin anak tuh ya. Nanti takutnya anaknya jadi tukang sihir kalau di kitab ini, Bang ya. Wallahu a'lam ya. Karena ini mengatakan adalah alul ilmi. Ya mungkin sekian, Bang ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan kalau Nopal sudah menikah. Jadi pertanyaan ini sebenarnya khusus yang sudah menikah, tapi nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Nanti untuk mengamalkannya Nopal harus menikah dulu karena ada syair bunyinya begini, Pak. Terakhir nih saya sampaikan. Wa ni'amud dunya salasun tu'tabar lamsun wa takbilun wa idkhaluz zakar. Nikmat dunia itu ada 3. Yang pertama lamsun, berpegangan, wa takbilun, berciuman, wa idkhaluz zakar, dan memasukkan kemaluan, memasukkan zakar. Ini nikmat dunia 3-tiganya harus Nopal miliki ya, dengan cara menikah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Pak ya. Ya udah, Nopal sekarang pulang, udah malam. Nanti bisa besok kita ngobrol lagi. Ya, salam buat orang tua. Ya, silakan pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.